Jangan kaget, ternyata ini loh yang dirasakan pelakor setelah berhasil menguasai suami orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, apakah bunda itu termasuk istri Syah yang berpikir bahwa pelakor yang berhasil merebut suami bunda itu pasti akan hidup tenang dan bahagia begitu saja? Dan apakah itu benar? Baik, setelah saya telusuri lebih dalam lagi, ternyata nggak demikian, Bun. Ya, mungkin dari wajahnya dia itu tampak senang bisa menguasai suami bunda. Tapi ingat, senang itu tidak selalu tenang. Dan fakta yang saya jumpai di lapangan justru berkata sebaliknya. Banyak dari mereka yang tidak tenang sama sekali. Bahkan ketika mereka sudah berhasil membuat suami menceraikan istri Syahnya. Nah, saya pernah menangani kasus di mana ada seorang wanita, ya, pihak ketiga yang berhasil merebut pria beristri. Bahkan si pria ini sampai sudah menceraikan istri Syahnya dengan berbagai alasan yang gak jelas. Setelah si pria ini menikahi selingkuhannya, hasilnya si wanita pelakor ini bukannya merasa hidupnya itu lebih tenang, tapi justru semakin insecure, Bun. Ya, penuh kecemasan, penuh kekhawatiran, penuh rasa takut kalau suaminya ini sampai selingkuh lagi. Perasaan ini saya yakin itu dialami banyak pelakor di luar sana. Ya, diam-diam nih, Bun, di alam bawah sadarnya si pelakor ini juga berpikir logis. Ya, kalau istri Syahnya aja bisa dikhianati, apalagi dirinya yang cuma istri siri. Kalau sewaktu dengan istri Syahnya aja dia bisa kepincut sama wanita lain, gimana kalau nanti kepincut sama wanita lain juga? Atau kepincut lagi sama mantan istrinya? Kalau dengan istri Syahnya dulu aja itu bisa dia ceraikan, kan bukan tidak mungkin ya kalau dia juga bisa diceraikan demi wanita lain atau bahkan demi mantan istrinya itu misalnya. Ternyata inilah jalan pikiran para pelakor pada umumnya, Bun. Jadi nggak heran kalau pelakor yang merebut suami bunda itu hawa-hawanya masih ingin menguasai. Ketika suami ketemu sama istri Syah, dia insecure-nya bukan main, Bun. Takut kalau barang yang sudah berhasil dia rebut itu direbut balik sama istri Syahnya. Begitu juga yang dialami wanita pihak ketiga yang saya ceritakan tadi. Suaminya ini dulunya setiap kali pulang kerja dia nongkrong dulu dengan teman-teman kerjanya. Bisa ngobrol-ngobrol santai dulu sebelum pulang. Bahkan bisa punya banyak waktu untuk fokus dengan klien-klien di kantor dinasnya. Dan kebetulan si pelakor ini dulunya juga memikat pria tadi lewat jalur klien di kantor dinas ini, Bun. Jadi awalnya si pelakor ini dulunya juga seorang klien yang bekerja sama dengan kantor dinas tempat kerja si suami. Nah, begitu si pelakor ini sudah berhasil merebut si pria beristri ini, dia yang ganti insecure. Suaminya itu nggak boleh pergi-pergi, Bun, tiap weekend. Nggak boleh ketemu klien lama-lama, nggak boleh nongkrong sama temennya lama-lama. Dan ya si suami ini ya cuma nurut. Tapi di balik nurutnya ini ya lama-lama si suami ini nggak betah juga gara-gara sikap istri sirinya yang terlalu posesif, mengekang dan dominan. Karena bagaimanapun sikap si pelakor yang semacam ini membuat suaminya merasa diinjak-injak harga dirinya. Nah, di momen inilah banyak para suami yang nyesel karena sudah salah mengambil keputusan. Dan poin utama dari video ini adalah bahwa sebenarnya sikap dan perilaku pelakor yang saya ceritakan tadi itu bisa kita manfaatkan untuk merebut kembali hati suami kita tanpa ya harus repot-repot melabrak, marah-marah atau memaki-maki pelakor. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menjadi antitesis buat si pelakor. Jadilah sosok yang berlawanan dengan sifat pelakor yang insecure, Bun. Jadi ketika sudah tahu bahwa pelakor ini tuh insecure, harapannya bunda justru menjadi wanita yang lebih tenang dan merasa menang, bukan malah sama-sama insecure dan saling rebutan dan sebagainya. Justru yang kita butuhkan sebagai istri adalah ketenangan dan kebahagiaan.
Karena dengan ketenangan dan perasaan yang bahagia ini, maka energi aura kita akan positif. Dan aura kita yang positif inilah yang akan membuat suami itu lebih nyaman dan betah sama kita. Nah, inilah yang gak dimiliki pelakor. Karena mereka ini sulit sekali untuk tenang secara batin. Ya, gimana mau tenang ya? Wong punya suami aja hasil mencuri dari orang lain. Gimana mau tenang? Wong laki-laki yang dia rebut itu sebenarnya bukan hak dia. Orang yang seperti ini itu jauh dari keberkahan dan ketenangan. Makanya yang perlu kita miliki itu adalah batin yang rileks, damai dan bahagia. Dan kalau ingin cepat efeknya bun, ini perlu diikhtiarkan secara serius. Karena dengan begitu kita akan punya magnet cinta yang kuat buat menarik kembali perhatian suami. Nah, aura magnet cinta ini bisa juga Bunda dapatkan melalui sarana buka aura dari saya, cincin Anira yang insya Allah energinya membantu menguatkan energi aura daya tarik Bunda dan magnet cinta Bunda. Biasanya klien-klien saya yang memanfaatkan energi dari cincin Anira ini, saya bekali juga dengan trik-trik mencuri kembali hati suami dengan memanfaatkan celah-celah yang ada di diri pelakor tadi. Nah, intinya ya, apapun yang dilakukan pelakor sama suami Bunda, Bunda itu tidak perlu insecure atau berkecil hati. Tetap jaga hati Bunda agar tetap tenang dan jaga aura Bunda agar tetap positif. Dan insya Allah Bun, semua itu akan ada jalannya. Dan jika Bunda butuh dibimbing secara profesional untuk mencari celah pelakor untuk mengembalikan cinta dan kesetiaan suami, silahkan Bunda bisa langsung hubungi saya di nomor yang tertera di sini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.